Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Pamungkas, NIM 200005107, kelas 2B, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan LKM tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Yuk kita langsung menuju ke LKM-nya saja. Ya, di sini ada lembar kerja mahasiswa getaran, gelombang, dan bunyi. Saya melaksanakan kegiatan pada 24 April 2021 sampai dengan 25 April 2021 dengan jam pelaksanaan jam 10 siang sampai dengan jam 3 siang. Di sini ada jadwal pelaksanaan. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua melakukan praktikum, yang ketiga mengisi LKM pada Sabtu 24 April 2021, membuat video dan mengedit video, dan akan mengupload ke YouTube pada Minggu 25 April 2021. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran praktikum. Yang pertama menentukan besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana. Yang kedua mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan. Dan yang ketiga adalah menghitung taraf intensitas bunyi. Di sini ada alat dan bahan, yaitu tali kenur atau senar, bandul timbangan atau batu kerikil, penyangga, busur, penggaris, stopwatch, alat tulis, sumber bunyi, dan aplikasi sound meter. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Kegiatan pertama yaitu menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, ikatlah beban pada tali. Ketiga, tariklah beban di samping kiri sepanjang 10 derajat. Yang keempat, lepaskan bandul. Yang kelima, catatlah waktu. Yang keenam, ulangi langkah 2 dan 5 dengan tali yang berbeda, yaitu 15 cm dan 20 cm. Yang ketujuh, catat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch. Selanjutnya adalah kegiatan yang kedua, yaitu mengukur intensitas bunyi dengan sound meter. Caranya adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ukurlah intensitas bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi berjarak 10 cm. Yang ketiga, ulangi langkah 2 dengan jarak sound meter yang berbeda, yaitu 20 cm, 30, 40, dan 50 cm. Yang keempat, catatlah hasil pengukuran pada tabel pada pengamatan kegiatan 2. Dan yang kelima adalah hitunglah taraf intensitasnya. Selanjutnya saya akan menampilkan video dokumentasi foto-foto pada saat saya melaksanakan praktikum. Itu tadi adalah video dokumentasi pada saat saya melaksanakan praktikum. Selanjutnya kita akan menuju ke hasil pengamatan kegiatan yang pertama. Panjang tali 10 cm, simpangan 10, jumlah getaran 10, waktu 4,11, periode 0,411, dan frekuensi 2,433. Yang kedua 15 cm, simpangan 10, jumlah getaran 10, waktu 4,39, periode 0,439, dan frekuensinya adalah 2,277. Yang ketiga panjang tali 20 cm, simpangan 10, jumlah getaran 10, waktu 4,99, periode 0,499, dan frekuensinya adalah 2,004.
Hasil pengamatan kegiatan 2. Jumlah sumber bunyi sound meter 10 cm, jarak intensitas TI 60,6, intensitas bunyinya 10 pangkat negatif 5,94, jarak sumber 20 cm, TI 54, intensitas bunyi 10 pangkat negatif 6,6, jarak sumber 30 cm, taraf intensitas 40,8, intensitas bunyi 10 pangkat negatif 7,92, yang kepat adalah 40 cm, taraf intensitasnya 31, intensitas bunyinya 10 pangkat negatif 8,9, dan yang terakhir adalah jarak sumber bunyi sound meternya 50 cm, TI-nya 29,3, dan intensitas bunyinya 10 pangkat negatif 9,07. Ya, kita akan langsung menuju ke diskusi. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan pertama, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Ini adalah grafiknya. Lalu analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Hubungan panjang tali, periode, dan frekuensi adalah semakin panjang tali maka semakin besar pula periodenya, sedangkan frekuensinya akan semakin kecil. 3. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan pertama, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Ini adalah grafiknya. Lalu analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Amplitudo atau sudut simpangan tidak mempengaruhi periode dan frekuensi pada pergerakan bandul. Yang kelima, soal bandul sederhana bermassa 200 gram digantungkan pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi buminya adalah 10 meter per second kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Diketahui M sama dengan 200 gram, L 90 cm dibuat meter menjadi 0,9, G-nya 10 meter per S kuadrat, ditanya T dan F. Jawab T sama dengan 2pi akar L per G. T sama dengan 2pi akar 0,9 M per 10 M per S kuadrat. Sama dengan 2pi akar 0,09 S. Sama dengan 2pi 0,3 S. Dan hasilnya adalah 0,6 pi S. F sama dengan 1 per 2pi akar G per L. Sama dengan 1 per 2pi akar 10 M per S kuadrat per 0,9 M. Sama dengan 1 per 2pi akar 11,111 S. Sama dengan 1 per 2pi dikali 3,333 S sama dengan 1,666 ps. Jadi periode dan frekuensinya adalah 0,6 ps dan 1,666 ps. Nomor 6, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Ini adalah grafiknya. Lalu analisa hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi adalah semakin kecil jarak sumber bunyi, maka semakin keras pula intensitas bunyi yang terdengar. Nomor 8, kegiatan 2 dapat mengenali Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Sumber bunyi dapat dikategorikan noisy atau bising bila sumber bunyi tersebut mengeluarkan suara yang tidak dikehendaki atau bising dan menyebabkan rasa ketidaknyamanan pada pendengaran manusia. Noisy ini biasa ditemukan di kota-kota karena di sana banyak terjadi kemacetan lalu lintas, pembangunan, rekonstruksi, dan lain-lain. Nomor 9, tulislah sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Sumber bunyi yang pertama, bulet polisi 80 dBA, jalanan 70 dBA, rumah gedung 60 dBA, aktivitas pabrik 75 dBA, dan mesin traktor 65 dBA.
Bahaya kebisingan bagi manusia adalah bila kebisingan ini terus terjadi pada manusia, maka akan menimbulkan efek tidak nyaman dan juga akan mempengaruhi kesehatan psikologis serta kesehatan telinga manusia. Karena bila intensitas kebisingan itu tinggi dan manusia itu tidak dapat menerimanya, maka ia akan mengalami gangguan pada pendengarannya. Ya, selanjutnya adalah nomor 10. Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 watt per m kuadrat jika intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat min 12 watt per m kuadrat, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit. Maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Jawabnya diketahui I sama dengan 2 kali 10 min 9 watt per M kuadrat, I0 sama 10 pangkat min 12 watt per M kuadrat. Dengan 15 mesin jahit, ditanya TI, jawab. TI0 sama dengan 10 log I per I0 sama dengan 10 log 2 kali 10 pangkat min 9 per 10 pangkat min 12 sama dengan 10 log 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan 10 dalam kurung log 2 plus log 10 pangkat 3 sama dengan 10 dalam kurung log 2 tambah 3 dan hasilnya adalah 30 plus 10 log 2. Jadi taraf intensitas 15 mesin jahit adalah TI sama dengan TI0 tambah 10 log N. TI sama dengan 30 plus 10 log 2 plus 10 log 15. TI sama dengan 30 plus 10 dalam kurung log 2 plus log 15. TI sama dengan 30 plus 10 log 30. TI sama dengan 30 plus 30 dan hasilnya adalah TI sama dengan 60 dB. Jadi taraf intensitas 15 mesin jahit adalah 60 dB. Simpulannya, berdasarkan kegiatan dapat disimpulkan bahwa panjang tali dan gravitasi berpengaruh terhadap periode dan juga frekuensi, sedangkan amplitudo tidak terpengaruh terhadap periode dan juga frekuensi. Semakin dekat sumber bunyi, maka intensitas bunyinya pun semakin besar. Sumber bunyi yang mengeluarkan bunyi yang tidak diinginkan oleh manusia menyebabkan mereka tidak nyaman. Dan itu semua disebut dengan noisy. Ya, itu adalah presentasi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan atau kata ataupun salah dalam penulisan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.